Siang hari ini bertepatan dengan waktu yang sudah diberikan oleh Ibu Kasimun. Terima kasih sekali waktunya. Kita akan sedikit berbincang dan bercerita tentang bagaimana organisasi wanita atau organisasi kemasyarakatan yang lebih banyak berkecimpung dengan perempuan ya Bu ya, dengan wanita yang ada di sini. Itu sejarahnya pertama kali seperti apa, kemudian soalnya saya mendengar Ibu termasuk orang yang sangat aktif di sini. Saat sekarang ini Ibu kelihatannya masih seger banget, masih kelihatan aktif ya. Ibu juga bisa saya lihat beberapa kali di pertemuan pertemuan Dharma Wanita, Ibu juga ada. Ya, hari ini kita berbincang tentang bagaimana organisasi wanita pertama kali di Kaledonia Baru. Bagaimana? Ibu mungkin Ibu bisa ceritakan itu? Iya, bisanya saya ya. Karena lahirnya Owin itu saya tidak mengalami. Oke, Owin ya Bu ya, pertama kali itu Owin. Owin itu kepanjangannya apa tuh Bu? Organisasi wanita Indonesia di Organisasi Wanita Indonesia di New Caledonia. Oke, baik. Kalau yang lain negara itu kan hanya OWI. Kita OWI karena di New Caledonia, Numea lah. Di Numea gitu ya Bu ya. Oke. Waktu lahirnya Ibu belum ada. Belum masuk. Setelah berapa lama baru Ibu masuk? Masuknya itu dari sama teman-teman. Teman saya diajak itu waktu itu. Perkenalan, ini ada ini. Kegiatannya juga ya macam-macam lah ya. Oke. Kegiatannya waktu itu apa? Yang sudah pernah ada kegiatan yang di Owin pertama kali itu apa Ibu? Ya ada, dulu Hari Ibu nggak ada. Hari Ibu belum ada. Hari Ibu Kartini ya yang ada. Terus ya itu untuk peringatan 17 Agustus. Dan juga hari-hari besar Islam juga Owin mengikuti juga. Biasanya ibu-ibu di situ kalau pas lagi ada kegiatan-kegiatan katakanlah 17 Agustus atau yang dan lain sebagainya, apa yang dilakukan oleh ibu-ibu ketika itu? Sebagian ada tarian, ada nyanyian, ada perlombaan. Jadi ada peringatan gitu maksudnya. Ada perlombaan. Ya macam-macam ya, perlombaan masak atau bikin kue atau busana. Busana terbaik. Fashion show juga. Itu tahun berapa Bu? Emang sudah ada fashion show tahun itu? Tahun itu sudah ada. Apa Bu fashion show-nya itu apa? Apakah harus berbusana adat atau apa gitu? Maksudnya fashion show-nya itu temanya itu yang adat itu Bhinneka Tunggal Ika itu yang ada kan si Coach KCR dulu. Kalau Owin enggak. Karena Owin itu yang ibu-ibu yang ikut ya pada disuruh berpakaian adat ya, maksudnya itu berpakaian supaya nampak itu Bhinneka Tunggal Ika. Tapi yang memang spesial yaitu Hari Ibu Kartini. Kenapa Bu spesial? Karena mengenai itu sejarahnya dia itu. Sejarahnya Kartini terus sampai dia bisa begitu gimana, terus dikasih tahu kepada ibu-ibu harus maju seperti Ibu Kartini. Itu tahun berapa Ibu pas waktu udah mulai aktif di Owin? Sekitar 70-an. Tahun 70-an. Tahun 70-an. Ibu diajak untuk masuk ke Owin. Udah gitu ya. Tahun 70 itu Ibu usia berapa ya Bu kira-kira? Tahun 70. Udah tahu ya. 20. 20 lebih gitu ya. Tahun 70-an. Baik. Nah,
waktu pertama kali Ibu masuk di OWIN, Ya. itu Ibu masuk jadi anggota atau kemudian Ibu langsung jadi pengurus? Ya anggota dulu karena saya nggak mau, belum tahu sih cara-caranya dan juga hubungan dengan teman-teman itu belum begitu luas lah ya, jadi ya perkenalan juga itu sama antara yang lain itu belum terlalu akrab. Jadi ya kita ragu-ragu sih langsung masuk, enggak, saya jadi masuk anggota dulu, terus lihat, terus itu waktu ada pengurus baru, terus saya diajukan di situ daripada bengong di rumah. Masih muda katanya, belum begitu repot. Iya, tapi kan saya kan ada suami, ada anak juga, nggak apa-apa diajaknya. Ya. Yang masukkan saya yaitu si Ibu Sapini itu. Terus saya di situ apa? Ya penulis, mau nggak? Penulis, istilahnya waktu itu penulis ya? Iya, tugasnya itu apa saja. Ya. Saya sendiri kan bingung waktu itu ya. Terus bahasanya juga nggak tahu itu bahasa Indonesia. Saya kan tahunya yaitu bahasa Jawa, dan bahasa Jawa Poso lah ya. Ya, kita masuk aja ya. Saya paksakan apa itu kebisanya saya. Bisanya saya ayo ikut. Jadi bikin surat undangan atau surat pemberitahuan itu masih ada ya buat saya sih agak gampang ya, karena Pusiban ada contohnya semua. Ini Bu Kasimun dia baik juga nuntun saya ya. Ini gampang ini Bu Kasimun, kalau mau bikin surat undangan saya tanda tangan, ini tinggal ngisi di fotokopi. Tinggal ngisi saja, terus itu diganti tanggalnya. Oke. Ya, artinya bahwa ketika itu diminta istilahnya penulis, sebagai penulis, tapi sebutannya yang sekarang yang biasanya itu sekretaris gitu kan Bu ya, jadi sekretaris. Kemudian dari situ Ibu belajar ya. Pertama kali nggak ngerti harus seperti apa gitu, tapi Ibu mau belajar, diajarin oleh Ibu Siban. Diajari oleh Ibu Siban bagaimana untuk membuat undangan dan lain sebagainya. Terus kata-katanya juga. Gitu. Kita baca gitu ya, tapi hatinya apa sih? Karena waktu itu Ibu belum mengerti bahasa Indonesia. Iya, sama sekali nggak ngerti. Ya kita juga ya, kita masuk di situ, kita paksa ya. Ya sambil belajar juga. Ya sebisanya saya itu berbicara Indonesia itu ya yang perlu saja dulu ya. Memang ada bahasa Indonesia yang perlu, ada yang nggak perlu. Kata-kata yang lebih apa itu kita kan nggak butuh karena nggak tahu. Ucapannya, apalagi itu artinya juga kan nggak tahu. Minta tolong sama suami, belajar sendiri. Ayah udah. Kalau saya tangkap berarti sebetulnya di dalam organisasi, ketika Ibu aktif di organisasi, ada hal baru yang Ibu dapatkan, ya kan? Artinya tadi Ibu belajar bahasa Indonesia, karena bahasa awal Ibu cuman bahasa Jawa, ya kan? Kemudian masuk di organisasi ada bahasa Indonesia. Nah, Ibu butuh waktu berapa lama untuk belajar bahasa Indonesia, kemudian akhirnya Ibu bisa membuat katakanlah sebagai penulis laporan dan sebagainya itu bisa sampai mahir atau bisa sampai mengerti sampai fasih, itu berapa lama Ibu butuh waktu belajar? Iya, buat saya ya lama juga. Lumayan lama karena kan saya kan waktu saya belajar sendiri ya, nggak ada yang belajar ya. Berarti kan Bu,
belajar sendiri tapi terus bisa. Sampai sekarang Ibu bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Menurut saya itu berarti luar biasa. Ada kemauan Ibu yang sangat luar biasa. Karena ada itu kemauan juga, kemauan dan terpaksa juga karena orang itu kalau terpaksa mesti bisa gitu ya. karena apa itu kan sebagai tugas saya ya. Iya. Tugas itu kalau saya itu penting, Oke. harus serius ya, harus dikerjain yang betul-betul gitu ya. Jangan sampai ada yang tapi kalau kadang-kadang ya kalau nggak tahu artinya ini saya telepon boleh sama Pusiban ini artinya apa sih? Gitu dia ngasih tahu ya, saling membantu kita lah. Baik juga itu. Saya senang kerja sama dia. Iya, artinya di situ ada proses belajar mengajar, belajar bagi Ibu mungkin Bu Siban ngajari yang kayak gitu ya. itu yang efektif ya, sehingga Ya, Ibu bisa merasakan hasilnya, Ibu bisa merasakan manfaatnya, dan akhirnya yang tadinya Ibu cuman katakanlah istilahnya penulis yang masih belum ngerti, Ibu akhirnya menjadi babar pisan itu nggak nganu. babar pisan, babar pisan nggak ngerti baik. Iya, oke. Terus Ibu gimana berikutnya kegiatan-kegiatan selanjutnya gimana? Ya saya selalu mengikuti, hadir, ada acara ini hadir, ada apa itu waktu apa ya untuk hari apa itu hari Kartini apa ada peringatan lah, terus diadakan apa sih? Ratu Luwes. Oh, Ratu Luwes. Iya. Masih Uwin ya. Masih Uwin ya. Belum di RIP itu. Masih Ratu Uwin. Luwes. Nah, saya kan bisa jahit. Oh, ya oke. Bisa nyongket atau apa. Jadi suruh bikin itu apa namanya spanduknya itu. Oh, iya. Yang dipakai. Yang dipakai itu. Apa itu istilahnya ya? Yang dipasangkan kayak gitu. Ya, oke. Saya yang nulis itu terus di atas saya songket gitu kan. Terus dipakai. Waktu itu bagus juga ya. Oh, idenya dari? Jadinya bagus. Idenya dari siapa itu, Bu? Si Pusiban. Bu Siban, oke. Bu Siban, oke. Terus waktu itu ada pemilihan. Siapa yang jadi Ratu Luwes itu. Saya diam aja lihat saja. Ibu Sargito yang jadi Ratu Luwes. Oh, oke. Bu Sargito Ratu Luwes waktu itu. Ibu bisa ingat kira-kira itu tahun berapa ya? Tahun berapa ya? Tahun Mas udah ada yang tiga. Sekitar tahun 80-an mungkin? Enggak, 75. Oh, tahun 75. Oke. Ya. Oh, Ratu Luwes Bu Sargito. Baiklah. Oke. Dan Ibu yang membuat kayak semacam selendangnya yang di situ ditulis pemenang Ratu Luwes gitu. Oke, bagus. Idenya dari Bu Siban. Ada banyak hal yang Ibu pelajari di situ sebetulnya ya? Ada banyak hal yang Ibu dapat dan Ibu pelajari dengan berorganisasi itu. Itu terus apa namanya ya kita kalau pertemuan itu kan kita kan harus belajar sama-sama atau apa ya. Itu juga saya pelajari itu gimana kalau ketemu dengan Pak Konjen atau siapa gitu. Kita kan harus tahu juga. Nggak begitu saja gitu. Oke. Dan apa ya, Bu? Tata keramanya, aturannya, iya. Cara menyapa. Kalau Prancis itu polites. Oke. Kita juga ya itu dapat itu juga. Dapat. Yang ngajari Bu Siban juga? Ya kita semua bersama. Oh, oke. Terus? Jadi kalau ya kira-kira kalau kita salah ya. Awas. Oh iya, hati-hati. ada begitu. Ya. Jadi kita kan disaring dulu ya kalau mau berbicara atau siapa gitu. Oke. Kita juga hati-hati.
Hati-hati. Apa namanya, jaga diri. Oke, jaga diri. Tadi saya tertarik ya, ibu sampaikan gini, ibu tidak bisa tidak bisa menulis, ya kan? Maksud saya menjadi penulis atau menjadi sekretaris. Ya. Kemudian ibu mau belajar itu, terus ada ibu juga sampaikan bahwa saya mau belajar itu karena saya punya tanggung jawab. Iya. Ya, saya punya tanggung jawab sebagai seorang sekretaris itu harus seperti apa, melakukan tugas-tugasnya sekretaris itu harus seperti apa. Ibu belajar di situ. Mungkin bisa ibu ceritakan agak lebih detail sedikit bagaimana ibu yang akhirnya ibu punya rasa bertanggung jawab dengan fungsi, dengan predikat ibu sebagai seorang sekretaris. Ya, kalau kita rapat kan mendengarkan apa yang dibicarakan di situ, kita juga harus ditulis. Terus nanti kalau ada usul-usul kan kita gampang. Dan juga untuk mempelajari penulisan bahasa Indonesia itunya juga. Itu termasuk juga. Iya. Oke. Termasuk penulisan bahasa Indonesia itu juga termasuk ibu belajar di situ juga. Memang betul-betul saya belajar di situ. Jangan sampai salah itu nulisnya malam gitu ya. Jangan sampai ini tulisannya begini. Oh ya, bisa dibaca malam. Oke, Bu. Dari Owin terus perkembangannya ke perkembangan berikutnya yang ibu lihat itu, kesan ibu seperti apa saat sekarang ini dari organisasi yang ketika itu ibu ada, kemudian ada perkembangan tentunya dari tahun ke tahun itu ada perkembangan. Bagi ibu sendiri sekarang yang ibu lihat itu seperti apa? Apakah ada hal yang kurang atau ada hal yang ini sebaiknya tidak dan lain sebagainya menurut pengalaman ibu sebagai pengurus atau sebagai sekretaris ketika itu? Buat saya untuk saya ada banyak kemajuan dan juga ya acara-acara itu kan banyak ya yang bisa diadakan, bisa berbicarakan bersama gitu ya, bagus juga ada kemajuan untuk ibu-ibu. Pastinya mengikuti perkembangan zaman yang sekarang ya Bu ya. Iya itu. Oke. Yang terakhir nih Bu, berdasarkan pengalaman ibu, mungkin ibu bisa membagikan kiat-kiat atau tipsnya ibu atau caranya ibu ya, ketika ibu memegang satu jabatan kemudian ibu merasa itu menjadi satu tanggung jawab, apa yang ibu lakukan dan saran ibu untuk katakanlah pengurus-pengurus yang saat sekarang ini itu seperti apa? Ya, buat saya itu harus dikerjakan yang betul-betul dengan serius, dengan jujur. Oke, jujur, serius, jujur. Terus ini pesan dari yang dulu sudah pernah berorganisasi, Bu. Oke, serius, jujur, terus apa lagi, Bu? Terus ya harus mempunyai ide-ide untuk perkembangan, punya ide-ide untuk perkembangan organisasi bagi ibu-ibu kan. Untuk contoh yang masa depannya lagi, anak keturunan kita gitu. Sebaiknya ibu-ibu begini itu harus diperkembang. Oke. Terima kasih, luar biasa Ibu. Kita sudah belajar dari seorang tokoh di organisasi wanita yang pada saat itu disebut Owin. Tapi sampai sekarang beliaunya juga masih tetap ada di Dharma Wanita. Satu hal yang kita pelajari adalah bagaimana beliaunya Ibu ini belajar benar-benar dari apa yang tidak bisa menjadi kemudian bisa. Dan yang terakhir tadi Ibu sampaikan, kalau kita punya jabatan itu adalah kita harus jujur, kemudian mau ada
berpikir untuk perkembangan dan itu bertanggung jawab atas jabatannya itu. Begitu ya Bu ya. Satu hal yang kita pelajari dari salah satu tokoh di organisasi kewanitaan yang ada di Numea ini. Terima kasih Ibu Kasimun, kami sudah belajar. Itu pasti nantinya juga akan bermanfaat buat yang lain. Artinya ini satu perjalanan bagaimana perempuan-perempuan Indonesia di Kaledonia Baru memulai berorganisasi, meningkatkan kualitas dirinya dengan saling menajamkan sesamanya, belajar dan mengajar di dalam satu organisasi. Pasti itulah yang harus kita dapatkan juga di dalam organisasi. Kita harus bertumbuh, semakin berkembang dengan kemampuan yang ada di diri kita sendiri. Kita akan ketemu dengan perempuan-perempuan yang luar biasa lagi di Numea ini pada kesempatan yang mendatang. Ibu bisa kasih salam kepada mereka yang ada yang menonton? Ya. Pesan saya kalau di dalam persatuan apalagi ibu-ibu ya, itu harus punya banyak kesabaran juga. Dan juga ada kemauan mengingatkan itu perkembangan. Jadi seorang ibu itu kan berat juga. Ibu itu ibu itu sepertinya apa namanya ya? Ibu di dalam rumah tangga itu sebagai satu sosok yang sangat penting. Oh iya ya. Di dalam rumah tangga, di dalam organisasi itu juga lebih penting. Hal yang paling utama itu adalah dari rumah tangganya dulu baru ke organisasi. Ke organisasi ya. Kalau bisa dua-duanya ya alhamdulillah. Iya. Tapi agak berat juga, harus bisa atur waktu. Bisa ngatur waktu, bisa ngatur ya semuanya lah. Karena perkembangan untuk ibu-ibu tuh banyak. Iya. Banyak. Jangan berhenti di stuck di satu kondisi atau satu posisi, tetapi belajarlah lebih banyak untuk memperkaya kemampuan diri. Lebih kreatif, lebih harus berani untuk memegang umpamanya usaha, itu harus berani juga, jangan mundur karena ada ini enggak, itu alasan yang enggak bagus. Oh, oke. Kalau mengikuti alasan begitu selalu, itu nggak bisa maju. Nggak bisa maju. Ibu harus maju. Oke. Kayak ibu ini ya, harus maju. Bisa ngatur di rumah, bisa di organisasi, bisa bantu masak, ngajarin masak orang-orang lain juga. Itu juga dalam pelajaran saya. Oke. Iya. Nah, dulu saya nggak bisa masak. Sekarang jadi bisa masak. Ini sampai kosong kok. Masa? Oh ya. Karena sudah mendidih ya. Iya. Nggak ditutup. Oh. Dibiarkan begitu ya udah. Tapi kita belajar dari kesalahan ya Bu ya. Ketika ada satu kesalahan itu terjadi, kita belajar dari situ, akhirnya berikutnya kan pasti nggak gosong. Masa mau gosong terus kan enggak ya? Pasti nggak gosong. Waktu saya masih ada di situ ya, senang dengan mendekati orang tua-tua ya, dulu yang pintar masak itu. Ini gimana masaknya? Ya ini itu sih kasih tahu. Ini daging ini namanya apa? Daging ini, oke. Saya ikuti. Saya di rumah itu belajar. Ini katanya tadi ada ini. Saya contoh ya. Tapi nggak begitu bagus ya hasilnya. Tapi ya lumayan juga. Yang penting berusaha, yang penting belajar dulu. Oke. Terima kasih Ibu untuk bincang-bincang kita hari ini. Ini pastinya ada hal yang pasti kita petik dari apa yang Ibu sampaikan. Ya. Sampai
ketemu lagi. Kita belajar. Saya pun secara pribadi juga terus belajar. Ketemu dengan ibu, ketemu dengan siapapun, saya masih terus belajar. Saya juga masih belajar. Oh iya, berarti kita memang belajar terus sampai selesainya. Tidak ada umur untuk belajar. Sepanjang kita masih hidup, masih ada nafas, kita belajar terus. Belajar terus. Ayo semangat. Berarti ibu tinggal bilang, kita sama-sama bilang ke mereka, ayo terus belajar, jangan malu, terus maju. Iya, jangan malu, harus belajar, harus maju. Harus maju. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Salam. Wassalam.